Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, nasihat Ustaz hari ini untuk para santri Ibnu Jauzi. Salah satu adab yang harus dijaga dalam kebiasaan yang di pesantren adalah budaya musabaqah. Budaya apa? Musabaqah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan diri yang satu dengan yang lain ya. Jadi jangan kamu saja tidak. Aku gitu ya. Aku yang harus duluan. Dalam arti kita berlomba dengan yang lainnya dalam kebaikan gitu. Lomba bangun tidur siapa yang paling cepat bangunnya ya. Tidak perlu nunggu ustadznya untuk membangunkan atau kawannya. Jadi masing-masing berlomba dalam apa? Kebaikan. Jadi kalian bangun lebih awal, lebih cepat, itu namanya berlomba dalam kebaikan. Melihat sesuatu sampah ya, atau ada kotoran ya, sampah, kotoran, debu, sisa makanan, plastik, semua itu segera dibersihkan. Itu namanya lomba dalam kebaikan ya. Namanya musabaqah. Fastabiqul khairat. Makanya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba. Jadi tidak usah nunggu yang lain gitu. Misalkan waktunya sudah mau zuhur, sudah mau asar, segera cepat-cepat ya kan. Tidak usah nunggu yang lain, langsung kalian ke masjid. Nyalakan kipasnya, nyalakan speakernya, siap-siap ada ya. Itu namanya lomba-lomba dalam apa? Kebaikan, musabaqah ya. Fastabiqul khairat ya. Itu makna secara aslinya seperti itu ya. Berlomba dalam kebaikan. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia lomba dalam kebaikan itu istilah musabaqah dipakai untuk lomba ya, lomba pidato, lomba hafid. Ya bisa juga dipakai istilah itu karena mencari mana yang paling baik kan itu kan. Nah, kebetulan kemarin juga ada dari sahabat kalian yang di Ibnu Jauzi ya, yang dicapkan itu ada yang lomba hafid olimpiade internasional ya, dan mendapat medali emas ya, juara 1 ya, si siapa itu, si Arfa ya. Jadi juara ya, alhamdulillah. Ternyata bisa kan dari Ibnu Jauzi juara olimpiade internasional. Indonesia, Arab Saudi, terus Malaysia, terus dan beberapa negara yang lain itu yang diadakan oleh Muhammadiyah di Jakarta dan alhamdulillah berhasil ya. Jadi berhasil untuk mendapat juara 1 ya. Itu juga lomba dalam kebaikan ya, lomba tahfidz mana yang paling baik, sehingga memotivasi kan, jadi semangat gitu. Nah di dunia juga pusat di pesantren Ibnu Jauzi ada yang ikut lomba. Kemarin Ustaz siapa? Ustaz Ridho juga ikut lomba mewakili Jawa Barat untuk lomba nasional ya, tahfidz nasional di Kalimantan. Jadi artinya memang kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan supaya ada motivasi, semangat gitu ya. Ada yang menyemangati di dalam hidup ya, supaya kita termotivasi gitu ya. Yang asalnya hafalannya belum selesai supaya selesai bagaimana, yang sudah selesai supaya hafalannya rutin ya, hafalannya lebih lancar lagi. Itu harus ada motivasi, selalu berlomba-lomba ya kan. Itu disebut apa? Musabaqah. Disebut apa? Musabaqah.
fastabiqul khairat, itu disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, juga disebut di surat Al-Maidah ayat 48 ya. Jadi memang itu perintah Allah ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi lomba-lomba dalam kebaikan, jangan lomba-lomba makan saja. Kalau suruh makan nggak susu udah cepet makan gitu ya. Bukan itu ya. Tapi lomba dalam kebaikan itu adalah yang mendatangkan manfaat ya. Yang mendatangkan apa? Manfaat, baik manfaat pada orang lain ya, atau manfaat bagi agamanya ya. Makanya kalian di pondok itu lomba dalam kebaikan dalam rangka khidmat, dalam rangka apa? Khidmat, mengabdi gitu. Jadi kalian harus punya jiwa khidmat ya. Taat patuh sama guru ya. Taat patuh sama ilmu, nah itu namanya khidmat. Ini pondok itu nggak boleh gengsi, nggak boleh egois, nggak boleh sombong. Terus biasa aja, kalau waktunya jam kerja bakti, nyapu, ngepel ya, cuci piring, bersih-bersih lingkungan pondok, diniatkan khidmat. Niatnya apa? Khidmat, supaya terbiasa. Jadi pendidikan itu adalah pembiasaan. Kalau kalian di sini sudah biasa khidmat untuk bersih ya, nanti dimanapun kalian berada hidupnya ya biasa bersih gitu. Tapi kalau kebiasaan jorok nggak dirubah, sampai kiamat pun akan tetap jorok, paham ya? Makanya biasakan rapi ya. Kamar-kamar juga biasakan rapi. Jangan mikir itu kan bukan tempat pondok selamanya saya di sini, tidak begitu. Biasakan rapi kamarnya. Demikian juga kalau kalian ke kamar mandi habis buang hajat ya kan, jangan dipakai kepentingan sendiri, bersihkan sambil mandi, sambil bersih-bersih. Di situ ada sampah, jangan dimasukkan ke klosetnya, nanti mampet ya ya. Bersih, kalau nyiram yang bersih supaya nanti teman yang datang belakangan juga merasa nyaman. Yang datang belakangan juga begitu terus. Jangan kita seperti tikus, tahu tikus? Kalau tikus itu dimanapun berada dia pasti ninggalin apa? Kotoran. Itu tikus itu. Nah, kalian manusia jangan sampai seperti tikus. Jadi jangan meninggalkan bekas kotoran. Harus dibersihkan. Habis makan juga sama, jangan meninggalkan piring itu kotor. Ya, cuci. Walaupun piringnya sendiri ya, apalagi piring orang lain. Ya. Itu namanya budaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Diniatkan untuk apa tadi? Khidmat ya. Khidmat kepada ilmu, kepada pesantren ya. Khidmat ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Demikian juga Allah memerintahkan dalam masalah zikir ya. Masalah istighfar ya, kalian hendaklah berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari Rabb kalian ya. Jadi berlomba-lomba artinya perbanyaklah zikir ya, perbanyak baca tasbih, perbanyak baca Quran. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi manusia itu ada tiga macam yang disebut dalam surat Fatir ayat 32. Ada manusia itu yang lelet gitu ya, males ya, zalim ya terhadap dirinya sama orang, zalimun li nafsi ya. Ada yang biasa-biasa aja gitu, dan ada yang gesit. Nah ini yang dipuji oleh Allah, yang gesit ya, bangun nggak pernah telat, gesit ya. Bangun jam 2, jam 3 udah bangun ya, wudu, murojaah, juga harus nunggu ustaznya mandi gitu ya, nyalakan lampu di masjid, tahajud ya. Itu namanya apa? Sabiqum bil khairat, gesit dalam apa? Kebaikan ya. Jadi sabiqum bil khairat biidznillah. Jadi kita diperintahkan untuk gesit ya, responsif kalau bahasa kampusnya itu, cepat-cepat ya, gesit dalam kebaikan ya.
dalam kebaikan itu nanti masuk surganya paling cepat ya. Jadi kalau di dunia ini orang mukmin ada yang malas, ada yang biasa-biasa, ada yang gesit. Yang paling masuk surga duluan yang mana? Yang gesit. Wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun ya. Dalam surah Al-Anbiya itu orang yang gesit ya. Mana orang gesit itu? Dialah yang paling gesit, paling duluan. As-sabiqun ya. Itu adalah orang yang paling duluan masuk surga. Alias masuk surganya tanpa dihisab ya. Kan memang orang mukmin itu ya ada yang lelet, yang malas itu masuk surga, tapi surganya terlambat gara-gara malas dulu di dunia, lelet gitu ya. Ada yang surganya harus dihisab dulu karena dia biasa-biasa aja, tapi ada yang masuk surganya cepat tanpa hisab. Karena kebiasaan di dunianya dia gesit ya. Gesit ketika melakukan apa? Kebaikan. Dan ciri orang yang sukses itu adalah orang yang gesit ya. Tidak malas-malasan ya. Karena kalian secerdas apapun, sepintar apapun, kalau malas itu bakal ketinggalan ya. Kalau malas pasti akan tertinggal ya. Makanya harus punya motivasi yang semangat yang tinggi ya. Jangan menyerah. Yang menghafal kok sulit, Ustaz. Gak ada yang sulit. Sulit itu karena kita kurang maksimal ya. Karena kurang diulang-ulang. Menghafal kan diulang-ulang terus. Diulang 10 kali masih belum nyantol ya. Masih belum hafal, diulang lagi 20 kali ya. Dulu para ulama bahkan sampai 1000 kali ulang. Biasa gitu. Jadi jangan kemudian merasa tidak bisa, tidak boleh. Kita harus merasa bisa. Itu namanya mental ya. Mental musabaqah. Mental apa? Pembalap. Kalau orang pembalap itu balapan motor, balapan kuda, kalau sudah mentalnya ciut, ya kan males, terus takut, ya nggak akan bisa naik kuda, ya kan? Kalian latihan naik motor aja kalau takut jatuh, apa yang terjadi? Bisa nggak naik motor? Nggak akan bisa sampai tua. Jadi namanya orang hidup itu ada resiko ya kan? Belajar itu pasti ada resiko. Orang belajar naik kuda resikonya apa? Jatuh ya kan? Dan itu biasa. Nabi saja pernah jatuh dari kuda ya kan? Sampai retak ya, ibaratnya kaki betis beliau itu harus diistirahatkan, pundak beliau juga ya, terpilih sampai Nabi harus dikarantina 1 bulan. Jatuh. Nabi juga pernah jatuh, tapi Nabi tidak menyerahkan gitu kan. Hanya orang belajar itu ada kalanya jatuh, ya bangun kan gitu kan. Jadi tidak boleh merasa tadi tidak bisa. Semua kalian pasti bisa. Semua kalian pasti bisa menghafal 30 juz. Hanya kadang ada yang hafalannya cepat itu, ada yang biasa-biasa, ada yang agak lambat. Tapi semuanya bisa mencapai tujuan, ya kan? Ada yang cepat seperti pembalap ya, dia sini alun-alun hanya butuh waktu 15 menit. Ada yang sampai alun-alunnya butuh waktu setengah jam, ya kan? Ada yang ke alun-alunnya butuh 2 jam karena jalan kaki, ya kan? Sama kayak hafalan manusia itu ya, yang cepat dari balapan kuda itu cepat yang hafal. Ada yang seperti orang yang lari, ada yang seperti jalan kaki. Tapi semuanya pasti sampai kemana? Ke alun-alun. Sama kalian mondok di sini pasti semuanya bisa sampai selesai 30 juz pasti ya. Kalau kalian tetap mau tadi mentalnya mental musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan dan punya tekad untuk khidmat. Untuk apa? Khidmat, mengabdi ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sunnah badiah dulu ya, salam sunnah. Semua sholat sunnah ya, sholat sunnah.